Halo, selamat datang di video tutorial CorelDRAW X7 untuk pemula. Oke, pada video pertama ini aku bakal jelasin bagian-bagian dari CorelDRAW. Itu ada apa aja gitu. Untuk kalian yang belum tahu CorelDRAW itu apa, CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Fungsi CorelDRAW itu sendiri banyak banget. Yang pertama itu untuk membuat desain logo, untuk membuat desain brosur, poster, undangan, sampul buku, ilustrasi, kartun, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian pertama kali membuka CorelDRAW X7. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah membuat dokumen baru. Kita bisa membuat dokumen dari sini, new dokumen, atau kita bisa ke file di atas, di sebelah kiri atas, file, ada new, klik new, sampai muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat nama file. Kita buat namanya tutorial 1 dan memilih ukuran. Sudah, kita A4 aja. Oke. Kalau sudah, kita langsung oke. Nah, ini adalah tampilan dari CorelDRAW X7. Oke, akan saya jelaskan mulai dari yang paling atas. Nah, di sini ada title bar. Title bar ini untuk menampilkan judul. Judulnya tutorial 1, seperti yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, di bawah title bar ada menu bar. Di sini ada banyak menu. Ada file, edit, view, layout, object, effects, bitmaps, text, table, tools, window, help. Nah, kalau kita klik file, dia banyak ke bawah. Ada untuk membuat dokumen baru, ada untuk membuka dokumen, untuk menutup dokumen, untuk menyimpan dokumen, untuk mengimport dokumen, ekspor dokumen, untuk mengakhiri, dan masih banyak lagi. Begitupun kalau kita klik edit, dia banyak ke bawah, view juga dia banyak ke bawah, layout juga dia banyak ke bawah, dan menu-menu yang lainnya juga seperti itu. Oke, selanjutnya ada toolbar. Nah, di sini ada toolbar. Toolbar ini perintah yang bertujuan agar kita lebih mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Di sini juga ada new, ini untuk membuat dokumen baru. Ini open untuk membuka dokumen baru, untuk membuka dokumen, maaf. Ini save untuk menyimpan dokumen. Ini print untuk memprint dokumen. Ada juga cut, ada juga undo, dan ada juga redo. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada property bar. Nah, ini property bar. Property bar ini adalah memuat informasi tentang icon atau objek yang ada. Karena di sini belum ada objek, ini informasi tentang drawing page ini. Atau lembar kerjanya, ini drawing page. Nah, ini informasinya. Jadi informasinya itu dia ukurannya A4. A4 itu 210 mm kali 297 mm. Kalau kita mau ubah, tinggal klik aja ini. Nah, di sini kita ubah deh kertasnya. Seperti itu. Terus, posisinya juga bisa kita ubah. Ada portrait atau landscape. Kalau kita mau ubah jadi landscape, tinggal klik.
Nah, tiduran deh dia. Seperti ini. Kalau kita ubah lagi, tinggal klik lagi. Nah, kita juga bisa ubah unitnya. Kita mau apa? Mau milimeter, mau pixel, atau sentimeter, atau meter, atau kilometer. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada toolbox. Nah, di sebelah kiri ada toolbox. Bagian ini merupakan alat-alat yang berperintah pada objek. Seperti membuat objek, mengisi objek, memodifikasi objek, dan masih banyak lagi. Seperti ini. Ini toolbox. Oke, selanjutnya ada drawing windows. Nah, drawing windows itu ini, daerah kosong ini dinamakan drawing windows. Drawing windows ini fungsinya untuk memodifikasi satu objek yang kita inginkan itu di drawing windows ini. Contohnya kita buat lingkaran. Kita bisa buat lingkaran di drawing windows ini. Kita bisa modifikasi lingkarannya dengan kasih warna, bisa di situ. Seperti itu. Selanjutnya, drawing page. Nah, kalau drawing windows itu tadi di luar, kalau drawing page itu ini, di dalam sini. Drawing page ini ukurannya yang sudah kita tetapkan tadi, yaitu A4. Ini ukurannya A4. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat objek, itu kita bisa di luar ataupun di drawing page ini di dalam. Tapi, kalau misalkan kita ingin memprint hasil dari desain kita, itu kita harus tempatkan desain itu di dalam drawing page di sini. Itu baru nanti dia akan terprint. Kalau misalkan di luar itu dia tidak terprint. Jadi kalau misalkan desain yang udah jadi itu harus disimpannya di dalam drawing page ini, di area ini. Oke. Oke, selanjutnya itu ada ruler. Maaf, belibet. Ruler. Ada di atas, ada juga di samping kiri. Seperti namanya, rulers ini untuk ukuran. Jadi, kita bisa klik terus drag. Kita bisa klik terus drag. Kita bisa klik lagi terus drag. Kita bisa klik lagi terus drag lagi. Nah, kita bisa membuat ukuran seperti ini agar presisi. Nah, kita bisa buat link. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat ukuran agar objek yang kita buat itu dia presisi. Itu. Oke, selanjutnya ada color. Di sebelah kanan ada color palette. Nah, di sini ada color palette. Kita bisa pilih lebih banyak dengan klik yang bawah ini. Nah, lebih banyak deh dia. Kita bisa pilih. Untuk menggunakan color ini, kita tinggal, contohnya kita buat lingkaran lagi. Klik, terus truk. Nah, kita kasih warna deh, mau warnanya apa, tinggal klik di objeknya, terus kasih warna, contohnya ke warna kuning, seperti itu. Kalau misalkan pinggirnya, kalau nggak mau dikasih warna, tinggal klik, seperti itu. Itu untuk color palette. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana menyimpan file. Nah, menyimpan file itu dia ada dua. Yang pertama, menyimpan sebagai file CorelDRAW atau dokumen CorelDRAW.
yang mana nantinya itu bisa kita edit lagi. Kita buka lagi, kita edit lagi. Dan yang kedua itu mengekspor dokumen CorelDRAW atau hasil dari desain ke format lain. Seperti contohnya JPEG. Nanti kalau udah jadi JPEG, dia tidak bisa diedit lagi di CorelDRAW. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kalau kita ingin menyimpan CorelDRAW dengan format file CorelDRAW agar kita bisa edit lagi, itu ada di sini, ada save. Kita tinggal klik save. Terus kita arahkan di mana kita mau nyimpennya. Mungkin di E. Terus kita jangan di E, banyak banget. Mungkin di belajar. Terus di sini kita buat dokumen. Contohnya ini tutorial 1 gitu ya. Kita buka. Terus ini udah namanya. Terus formatnya juga udah CorelDRAW. Kita tinggal save. Udah deh. Nah, yang kedua itu untuk mengekspor, membuat file ini menjadi gambar. Contoh, kita akan buat formatnya JPEG. Nah, di sini ada export. Ulang lagi. Kita klik file. Di sini ada export. Atau kalian bisa klik Ctrl E, itu sama aja. Kita simpen di yang tadi, belajar tutorial 1. Nah, ini formatnya udah banyak. Kalian bisa pilih JPEG, EPS, SVG, dan masih banyak lagi ke bawah. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Ada PNG juga di sini. Oke, kita ekspor. Ini di sini kita bisa mengubah pengaturannya. Kalau kalian mau ubah setting color modenya, itu mau RGB, CMYK juga ada, kita RGB aja. Terus kalau mau kualitasnya high, medium, atau kita misalkan edit sendiri, custom. Ini edit sendiri jadi 100% seperti itu contohnya. Kalau pengaturannya udah selesai, kalian tinggal klik OK. Seperti itu. Maka hasilnya kita lihat di sini hasilnya. Di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini yang kita simpan sebagai file CorelDRAW yang nanti kalau dibuka kita bisa edit lagi. Dan yang ini yang kita simpan sebagai JPEG. Jadi udah nggak bisa diedit lagi seperti itu. Oke, itu aja mungkin untuk tutorial pengenalan bagian-bagian dari CorelDRAW ini. Nah, video selanjutnya saya akan jelaskan tools-tool yang sering saya gunakan untuk membuat desain pada CorelDRAW. Jadi, jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih.